لا إله إلا الله محمد رسول بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa'a billahi 'alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kelapangan waktu dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid kita ini, melanjutkan itikaf untuk mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya wawasan kita, yang insya Allah akan memperbaiki amaliyah dan ibadah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan seluruh umatnya. Insya Allah kita semua yang ada di tempat ini akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian hadis Sunan Ibnu Majah jilid pertama. Babnya tentang fadilah, babul fadilah min ta'alamil Quran. Bab ke-12 tentang manfaat daripada mempelajari Al-Quran. Sekarang kita membahas tentang manfaat mempelajari Al-Quran, supaya kita paham Al-Quran itu sudah kita pelajari atau belum, kalau sudah, belajarnya benar atau tidak, kalau sudah benar, ada manfaatnya apa tidak. Kita baca hadis nomor 212. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ali ibnu Muhammad, hadatsana Waqi, hadatsana Sufyan an Alqamah ibnu Mirsad an Abihi an Abdurrahman as-Sulami an Utsman ibnu al-Affan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis singkat, afdalukum man ta'allamal Qur'an wa 'alamahu. Kata Rasulullah, semulia-mulianya, sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan diajarkan kepada orang lain. Ya, yang pertama yang belajar Al-Quran, maknanya belajar Al-Quran itu belajar hukum Islam ya bapak-bapak sekalian. Segala hal tentang hukum agama, tentang ilmu agama, apabila kita mempelajarinya dan kita mengajarkan kepada orang lain, menurut hadis ini itulah semulia-mulianya manusia. Afdalukum man ta'allamal Quran wa 'alamahu. Dalam hadis yang berikutnya, hadis 213, Rasulullah mengatakan, singkatnya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu. Jadi afdalukum salam khiyarukum, sama-sama terbaik, orang-orang terbaik atau orang-orang yang mulia di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Cuma saudara-saudara sekalian, hadis-hadis ini, hadis-hadis yang berhubungan dengan pernyataan khiyarukum, afdalukum, tentang mempelajari Al-Quran, Imam Sunan Ibni dalam Sunan Ibnu Majah dan imam-imam hadis yang lain mendoifkan hadis ini. Ya, bahkan Imam Tirmizi mengatakan isnaduhu dhaif. Semua hadis itu mengatakan isnaduhu dhaif, isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Ya, tapi tidak apa-apa, sebagai nasihat kita pelajari. Ya, jadi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa apabila ada di antara kita orang yang mempelajari Al-Quran, maknanya adalah mempelajari ilmu agama secara sempurna, lalu mengajarkan kepada orang lain, itulah semulia-mulianya manusia dibanding dengan profesi yang lain. Tapi bukan berarti profesi yang lain juga tidak mulia ya, nanti semuanya jadi ustadz repot urusannya. Itu hanya nasihat. Lalu pada hadis berikutnya, nah ini penting. Hadatsana Muhammad ibnu Bashar wa Muhammad ibnu Masnah qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id an Syu'bah an Qatadah an Anas ibnu Malik an Abi Musa Ash'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalul mu'minin alladhi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujah ta'muhu tayyib warihuha tayyib wa masalul mu'minin alladhi la yaqra'ul Qur'an kamasalil tamrah ta'muha tayyib wa la riha laha wa masalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamasali raihanah rihuha tayyib wa ta'muha murr wa masalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamasalil khanzalah ta'muha murr wa la riha laha. Nah, ini perumpamaan ini baik saudara-saudara sekalian. Mari simak bersama-sama ya, simak bersama-sama. Kata Rasulullah begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang mukmin alladzi yaqra'ul Qur'an. Mereka yang membaca Al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an kamasalil utrujah. Seperti buah utrujah. Tahu nggak buah utrujah, Pak? Nanti buka di Google ya, Pak. Buah utrujah itu tampilan luarnya seperti jeruk lemon. Kalau dikupas, warna buahnya itu ada dua macam. Pertama pinggirannya putih, tengah-tengahnya merah. Itu buah aromanya karena wangi suka dipakai buat parfum. Tapi rasanya enak. Rasanya enak, aromanya wangi. Maka dari itu Rasulullah mengatakan orang mukmin, orang beriman yang mempelajari Al-Quran dan membacanya kamasalil utrujah, dia seperti buah utrujah. Perumpamannya ta'muhu thayyib, dimakannya enak, warihuha thayyib, aromanya juga enak. Orang mukmin itu yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, rasanya enak, aromanya enak. Itu orang kalau ngomong apa aja enak, aromanya enak, perilakunya enak, bicara apa saja enak. Karena apa, Pak? Karena ilmunya tinggi ya. Orang mukmin yang belajar Al-Quran seperti itu. Itu Bapak pergi menghadap ulama-ulama itu, pernah nggak, Pak? Menghadap kiai-kiai khas, ini sekali-sekali ya, Pak. Tapi saya nggak tahu ya, kiai itu masih pada ada nggak zaman sekarang ya. Dulu waktu saya masih sekolah itu kan suka ngalong ya, kalau bulan puasa kan nggak pulang, itu kan minta izin sama kiai kita, ini selama puasa ini saya mau ngalong kemana gitu. Seringannya disuruh ke Madura. Ada orang Madura nggak di sini ya? Madura itu jangan dipandang nggak negatif loh. Ulama-ulamanya itu santun-santun, lembut-lembut. Ya, kamu pergi ke kiai ini ya, belajar kitab ini 1 bulan. Kita kan menghadap, kiai kami dari pondok ini mau ngambil ilmu dari kiai. Wah, orangnya lembut-lembut, santun-santun, bicaranya pas, enak didengar. Karena ilmunya tinggi, Pak. Bicara di telinga kita tuh pas, penjelasannya pas, tek kalau menjelasin hukum agama. Karena ilmunya tinggi. Maka dari itu Rasulullah bilang orang-orang itu seperti utrujah, seperti buah utrujah, dimakan enak, baunya wangi.
Itulah perumpamaan orang mukmin yang belajar ilmu, orang mukmin yang mempelajari Al-Quran secara sempurna. Tapi ada orang mukmin, masalul mukmin alladzi la yaqra'ul Quran, ada orang mukmin yang tidak mempelajari Al-Quran, kama salil tamrah, dia seperti kurma. Ya tidak apa-apa sih, masih seperti kurma. Kurma enak kan Pak ya? Kurma enak, cuma nggak ada baunya. Kurma manfaatnya kan banyak, rasanya juga enak kalau ada yang suka, cuma nggak ada baunya. Jadi kalau kita itu jadi orang mukmin yang tidak mau belajar Al-Quran, ya tetap baik. Ya, orang-orang mukmin kan pasti baik di mata Allah karena dia beriman, cuma nggak ada manfaatnya buat masyarakat, kira-kira begitu. Nggak ada baunya, ada kagak ada sama, ya kan? Karena kagak berilmu. Ya ada buat dirinya doang, jangankan buat orang lain, buat keluarganya aja belum tentu. Orang kagak ada ilmunya, kosongan gitulah. Ya. Jadi Rasulullah bilang seperti tamrah, seperti kurma. Kurma bermanfaat, orang mukmin itu bermanfaat, tetap baik. Cuma kurang bermanfaat untuk masyarakat, kira-kira gitu. Nggak terdengarlah keberadaannya, ya. Itu perumpamaan orang mukmin yang tidak belajar ilmu agama. Baik juga tetap, cuma kurang bermanfaat buat masyarakat. Kata Rasulullah, masalul mu'minin alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil tamrah. Ta'muha thayyib, rasanya enak, dimakannya baik gitu ya. Wala rihalaha, cuma kagak ada baunya. Itu orang kalau ada di masyarakat ya sama aja, nggak memberikan manfaat yang banyak gitu, kira-kira begitu. Nah, yang berbahaya itu adalah orang munafik. Wa masalul munafiqu alladzi yaqra'ul Qur'an kamasali raihanah. Nah, ini celaka ini Pak ya, celaka ini. Perumpamaan orang munafik yang belajar Al-Quran seperti buah raihanah. Bapak kalau ngeliat di Google, buah raihanah itu bunga, daunnya warnanya hijau, seperti daun apa ya, ada bunga-bunganya warna putih, bulat-bulat kayak begini ya, itu buah raihanah namanya. Turki banyak. Rihuha tayyib, wanginya bagus. Wa ta'muhal muru, tapi dimakan pahit. Ya, hati-hati sama orang munafik ya Pak. Orang munafik tuh wangi, kalau ngomong enak, pas, kayaknya kayak orang bener, kira-kira begitu. Kalau ngajarin kayak orang bener tapi menyesatkan, itulah orang munafik. Wa ta'muhal muru, sekarang banyak nih, bahkan sekarang agak-agak saru nih antara ngebedain ustadz sama orang munafik, sama-sama ngajarin kebenaran ya. Itu orang munafik. Kalau ketemu orang munafik omongannya sih bagus. Wa masalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, tapi kalau ada orang munafik yang kagak baca Al-Qur'an, maksudnya yang kagak berilmu. Tadi kan orang munafik yang berilmu, ini orang munafik yang kagak berilmu. Makanya nah, sebentar lagi nih ada banyak nih orang munafik yang berilmu nih pada keluar di TV ya. Kira-kira pertengahan tahun ini lah, udah mulai tahun politik, banyak orang munafik berilmu pada keluar. Maka hati-hati dengerin kata-katanya ya, jangan sesat kita. Wa masalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, kalau ada orang munafik kagak belajar Al-Qur'an, biarin aja, itu mah udah pasti kagak bermutu. Kama Rasulullah bilang kamasalil khanzalah, dia seperti buah khanzalah, ta'muhal muru wala riha laha. Orang munafik yang kagak belajar Al-Qur'an, dia seperti buah khanzalah. Buah khanzalah itu kayak tomat segede gini gitu, warnanya merah jambu, tapi dalamnya kayak semangka. Itu kagak ada baunya, dimakan juga pahit. Kira-kira kalau di sini itu kayak buah bintaro. Tahu buah bintaro Pak? Nah itu dia. Bintaro dulu banyak buah itu, makanya disebut kampung Bintaro, karena pinggir jalannya buah bintaro semua. Cuma masih ada manfaat itu buah bintaro. Kalau kita luka, eksim, potong dua, coret gini sembuh. Tapi pahitnya kira-kira begitu. Nah, orang munafik yang kagak baca Al-Quran, yang maksudnya kagak berilmu, seperti buah khanzalah ta'muhal muru wala rihalaha, dimakan pahit dan kagak ada baunya. Itu mah nggak penting, biarin aja. Banyak juga tadi TV itu ya, cuma populer karena dia diangkat popularitasnya sama orang-orang yang punya kepentingan.
ngoceh-ngoceh ilmu agama, ajaran agama, tapi salah semua. Nanti banyak juga itu ya, kemarin juga banyak 2019 itu udah kayak orang bener ya. Itu nanti ada juga itu, biarin aja kalau itu mah nggak penting karena udah pasti omongannya salah. Cuma kalau munafik yang satu lagi yang berilmu omongannya salah tapi kayak bener, nah itu yang kita harus hati-hati ya saudara-saudara sekalian. Maka dari itu pesan hadis ini, marilah kita belajar ilmu agama dengan benar supaya kita itu keberadaannya di masyarakat bermanfaat walaupun kita sudah menjadi seorang yang beriman. Nah, dan juga supaya kita bisa membentengi diri dari orang munafik yang pintar ilmu agama, Pak. Nanti kita nggak bisa membentengi diri dari orang munafik yang pintar ilmu agama. Sebentar lagi pada keluar itu, nanti bulan Juni juga pada keluar udah orang-orang bayaran itu ya, apalagi kalau udah mau pilpres, kita lagi mau pilpres nih, semuanya pada ngoceh ini ya, hati-hati saudara-saudara sekalian. Ada hadis yang sangat populer yang berbunyi aktsaru fi buyutikum bitilawatil Qur'an fa innal baiti alladzi la yaqra'ul Qur'an ayyakul khairihi wa yaksaru syarrihi wa yaghdiki ala ahlihi. Kata Rasulullah begini, Pak, perbanyaklah membaca Al-Quran di rumahmu, di rumah kalian. Fa innal baiti alladzi la yaqra'ul Qur'an, kalimatnya perbanyaklah mentilawatihil Qur'an. Aksaru fi buyutikum bitilawatil Qur'an. Catat ya, bitilawatil Qur'an. Nanti kita akan bahas itu. Fa innal baiti alladzi la yaqra'ul Qur'an ayyakul khairihi wa yaksaru syarrihi wa yadiqi ala ahlihi. Karena rumah yang tidak ditilawatihil Qur'an, dia itu akan banyak keburukannya, akan sedikit kebaikannya, dan buat sempit pemilik rumah itu, penghuni rumah, ahlihi. Jadi kalau kita banyak baca Al-Quran, banyak mentilawatihil Qur'an, rumah itu penuh dengan kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, bikin hati kita jadi lapang. Itu kira-kira hadis itu benar nggak, Pak? Pak, yang manggut-manggut aja, Pak. Kira-kira benar nggak hadis itu? Yang sudah menghatamkan Al-Quran ini saya mau tanya, kira-kira Bapak setelah baca Al-Quran di rumah itu banyak kebaikannya nggak rumah Bapak-Bapak? Betul, banyak. Nah, kalau udah betul udah. Cuman kalau masih salah itu kita bahas. Kalau udah betul udah nggak usah kita bahas lagi. Saya sudah baca Quran tiap hari, Pak Ustadz, satu juz, tapi rumah saya tuh kayaknya suasananya masih panas saja. Sama istri berantem mulu, anak pada ngelawan mulu, ekonomi juga agak-agak lemah lembut gitu. Ekonomi lemah lembut kan? Jadi manfaatnya apa nih Pak Ustadz saya baca Quran nih? Ekonomi lemah lembut. Ini kurang, itu kurang, anak belum bayar sekolah, belum bayar listrik, belum bayar telepon, belum bayar cicilan rumah, belum cicilan mobil, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Udah mana istri marah-marah mulu, anak juga marah-marah, disuruh sholat nggak mau. Ada nggak yang begitu? Jangan sampai ada ya. Kalau ada kita bahas hari ini. Saudara-saudara sekalian, kalau ada, mudah-mudahan nggak ada. Kalau ada, kenapa bisa ada? Pesan Rasulullah itu jelas nih pesan Rasulullah ya. Aksaru fi buyutikum bitilawatil Quran. Perbanyak di rumah kalian itu tilawah, bukan yaqra'u ya. Bapak paham nggak bedanya tilawah dengan membaca Al-Quran? Kalau belum paham, nanti pada saat pengajian Ustadz Nizam malam Jumat itu sekali-kali baca. Pak Ustadz, ada pesan dari Pak Ubay, minta tolong bukain tafsir surah Al-Baqarah ayat 121. Kitab tafsir Ibnu Katsir, Ustadz Nizam punya itu kitabnya. Bacain tafsir surah Al-Baqarah ayat 121. Bunyinya begini. Ini kalau omongan saya salah dikoreksi nanti sama Ustadz Nizam. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minu bihi wa ma yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya, surah Al-Baqarah ayat 121, nanti buka di rumah ya Pak biar paham.
Orang-orang yang didatangkan kitab, yatlunahu haqqa tilawatihi, dia membaca dengan tilawah yang benar. Apa yang kita pahami tilawah? Itu bacanya harus sesuai makhraj huruf, Pak Ustadz. Bacanya harus sesuai tajwid. Itu sudah otomatis iya. Kalau yang namanya tilawah itu bukan urusan makhraj, bukan urusan tajwid, bukan urusan waqaf, mat, wasal, bukan itu. Itu mau udah otomatis bisa, harus begitu kalau baca Quran. Udah harus ya. Dengan tilawah yang benar nih, Ustadz tuh kadang suka salah sih ngajarin jamaah itu. Kita harus membaca Al-Quran dengan tilawah yang benar, makhrajnya huruf benar. Kalau nyebut sin, sa, nyebut sin, nyebut shin, nyebut sod, ya sod. Jangan sod jadi sin. Bukan itu. Itu mau pelajaran anak ibtidaiyah kelas 2. Ya. Kalau matnya 2 harokat, 3 harokat, 3 harokat, 5 harokat, 6, bukan itu. Wasol, wakaf, bukan itu. Ustadz kadang-kadang suka salah. Nanti makanya minta Ustadz Nizam bacain tafsirnya. Ibnu Mas'ud menjelaskan dan ditulis oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, haqqa tilawatihi annahu, kata Ibnu Mas'ud, alladzi nafsi biyadihi annahul haqqa tilawatihi anna yuhilu mahalalahu wa yuharrimu maharamahu wa yaqra'u kama anzalahu Allahu wa la yuharriful kalama an mawadhi'ihi wa la ya'tawilahu syai'an ghairi ta'wilihi. Itu kira-kira penjelasan Ibnu Mas'ud makna haqqa tilawatihi. Jadi kita harus membaca Al-Quran dengan tilawah yang benar. Maksudnya adalah kita memahami ayat Al-Quran sesebenar-benarnya. Annal yuhilu mahalallahu, kita mengetahui apa-apa saja hukum halal. Wa harama wa yuharrimu maharamahu, apa-apa saja yang dilarang dalam Al-Quran. Itu harus kita pahami. Wa yaqra'u, dan membaca kama anzalahu Allahu, seperti ketika Al-Quran itu diturunkan. Ya, makanya bacaan Al-Quran itu bersanad dari Rasulullah. Wala yuharrifu an mawadhi'ihi, jangan ngebolak-balik hikmah maknanya. Maknanya begini dibalikin. Kan saya udah berapa kali nih ngejelasin orang yang salah makna nih tentang ayat Al-Quran. Ya, masih paham, masih ingat kan? Contohnya ini yang salah. Ini yang sangat populer nih. Ini sangat populer dan sering salah nih. Kalau yang sebelum-sebelumnya udah sering saya bahas kan. Yang misalnya contohnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin, itu udah paham semua. Ini saya sering paham nih. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' wa in khiftum ala ta'dilu bil wahidah. Nikahilah perempuan-perempuan di antara kalian 2, 3, dan 4. Tapi kalau kalian tidak mampu 1 saja. Itu orang Islam itu salah tuh menafsirkannya. Wah, berarti boleh menikah sampai 4. Emang boleh. Tetapi ayat itu lihat ke belakang sebelumnya. Lihat asbabun nuzulnya, lihat ke belakang ayat itu. Karena ada kebiasaan orang Arab, kebiasaan orang Arab di masa lalu. Saya ini contohnya, abang saya meninggal. Hartanya banyak. Lalu anak-anaknya saya rawat, terutama yang perempuan. Saya rawat sampai gede, begitu dia akil balik, dia siap menikah, saya nikahi. Tujuannya menikahi adalah apa? Untuk menguasai harta warisnya. Itu kebiasaan orang Arab, ngerawat anak gadis yang punya harta waris banyak. Maka Rasulullah mencela itu. Jangan kalian menikahi orang-orang yang kalian ingin kuasai hartanya. Daripada kalian melakukan seperti itu, ya udah lu nikah deh 2 kayak 3 kayak 4 kayak boleh, asal jangan nikahin yang begitu. Kira-kira begitu maknanya, Pak. Tapi para ustadz juga salah sih yang ngajarin jamaah ini. Jadi kagak baca asbabun nuzulnya, kagak baca tafsir, langsung aja letterlock ayat itu disampaikan. Akhirnya salah penafsiran. Padahal Ibnu Mas'ud mengatakan wala yuharrifu kama mawadhi'ihi. Jangan naruh ayat itu tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya.
Yang kedua, yang berikutnya adalah wa ta'wilu syai'an anil ghairi ta'wilihi. Jangan mentakwilkan, memaknai ayat tidak sesuai dengan takwilnya. Maka dari itu kalau kita mau menafsirkan ayat, yang paling aman itu cuma 3 caranya, Pak. Kita mau cari tafsir ayat nih, kita nggak tahu maknanya apa sih. Yang paling aman tuh baca asbabun nuzulnya, seperti surat Talak ayat 2 tadi mengenai pernikahan, surat An-Nisa, baca asbabun nuzulnya. Yang kedua, baca penjelasan tafsirnya dari hadis. Yang ketiga, lihat munasabahnya di ayat lain. Kalau tidak ada, boleh menggunakan kaidah nahwu shorof dan kaidah-kaidah tafsir yang lain. Tapi itu yang paling terakhir, karena takut keliru. Cuma kalau pakai hadis, Rasulullah kan menjelaskan turunnya ayat tuh begini, nah itu yang paling bagus, clear. Bisa sih para mufassirin beristihad, cuma jadi berbeda-beda, ya. Nah, apa hubungannya dengan tilawah tadi? Jadi tilawah yang benar, yang menyebabkan kalau kita bertilawah Al-Quran itu menjadi hati kita menjadi lapang, kalau kita mau mengetahui itu. Ini ayat kita baca, oh maknanya ini, hukum yang terkandung adalah ini. Baru kita lapang, baru oh itu maksudnya. Itu ya. Itu sulit nggak? Enggak, Pak. Bapak baca Al-Quran, nasnya itu 3-4 kali, maksimal 7 kali. 7 kali aja rata, bukan maksimal, rata-rata 7 kali. Nanti Bapak nyangkut tuh. Hafal sih kagak, tapi nyangkut. Habis itu Bapak baca terjemahannya. Bapak terjemahannya masih agak kurang, Pak, karena terjemahannya juga kurang pas. Habis itu Bapak baca asbabun nuzulnya kalau ada. Enggak semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzulnya, tapi sampai asbabun nuzulnya aja Bapak udah dapat keterangan tentang ayat itu. Syukur-syukur bisa baca tafsirnya, kalau tafsir agak advance lah ya, tapi minimal baca asbabun nuzulnya. Enggak sulit sebetulnya, asal kita mau belajar, ya. Jelas ya? Itulah makna tilawah Quran. Jadi tilawah Quran itu harusnya begitu, biar Quran itu berfungsi dengan benar. Tapi kan baca dapat pahala, iya baca dapat pahala. Emang kita mau cuma ngarepin pahala doang, kagak mau pinter? Kira-kira begitu, ya. Baik, satu lagi hadis, ini sangat penting ya, juga mengenai manfaat Al-Quran. Hadis nomor 218. Hadatsana Abu Marwan Muhammad ibnu Utsman al-Utsmani, hadatsana Ibrahim ibnu Sa'id an ibnu Shihab an Amir ibnu Wa'ilah Wasilah an Tufail an Nafi ibnu Abdul Haris. Nafi ibnu Abdul Haris laqi Umara ibnu al-Khattab bi Usfana, wa kana Umara istamaluhu ala al-Makkah. Faqala Umar, man istakhlafta ala ahli al-wadi? Qala, Nafi bilang, qala istakhlaftu alaihim ibnu Abazzah. Qala Umar, wa man ibnu Abazzah? Qala Nafi, rajulu man mawalina. Qala Umar, fastakhlafta alaihim maulan? Qala innahu qari'ul kitabillah, innahu qari'ul kitabillahi ta'ala alimul bil fara'id qadi. Qala Umar, amma inna bainakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha yarfa'u bihadzal kitab wa aframa mayudda'u bihil akhatina. Inna allaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yudha'u bihi akharina. Saya ulangi ya, inna allaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yudha'u bihi akharina. Jadi ceritanya begini, Nafi, sahabat Nafi diangkat oleh Umar jadi gubernur Mekah, ya, karena Umar. Nah, satu hari Umar berangkat ke Mekah, lalu ketemu si Nafi. Umar nanya, Faqala Umar, man istakhlafta ala ahlil wadi? Siapa yang kamu angkat jadi
Kira-kira kalau gubernur di bawahnya bupati kali ya, anggap aja bupati. Siapa yang menjadi bupati kota pinggiran Mekah? Si Nafi kan gubernurnya di Mekah, pinggirannya bupati atau wali kota. Siapa yang kamu angkat, Nafi? Oh, wali kota di pinggiran kota Mekah atau bupati. Nafi bilang, qala istaklaftu, aku memilih menjadikan khalifah alaihim ibnul abzah. Aku angkat si Ibnul Abzah jadi bupati, kata si, kira-kira kata si Nafi begitu. Qala, Umar bertanya lagi, waman Ibnul Abzah, siapa sih Ibnul Abzah, saya kagak kenal, kok kamu angkat jadi bupati? Si Nafi bilang, qala man mawalina, rojulu man mawalina, itu loh laki-laki yang pernah jadi budak kita. Jadi si Nafi itu gubernur Mekah ngangkat bawahannya bupati bekas budak. Umar bingung, siapa sih Ibnul Mazah? Itu tuh yang dulu jadi pelayannya si Anu, bekas pembantu. Kira-kira bahasanya begitu, bahasa kasarnya. Itu bekas pembantu yang suka nyapu-nyapu kemarin, office boy. Kita angkat jadi bupati. Office boy diangkat jadi bupati, Pak. Umar bingung, kata Umar, pastakhlafta alaihim maula, kamu ngangkat bupati bekas pembantu diangkat jadi bupati. Lalu Nafi membela diri, innahu, sesungguhnya dia itu si Ibnul Abzah, qari'ul kitabillah, dia itu pembaca kitab Allah, orang yang mengetahui isi kitab Allah. Wa'allimul bil faraid, dia itu ahli ilmu faraid, ilmu waris. Wa qadi, dan dia itu seorang qadi. Oh ya pantas, kira-kira gitu kata Umar. Pantesan ente angkat jadi bupati, rupanya dia orang pinter. Kira-kira gitu, Pak. Jadi siapapun boleh jadi pemimpin asal ngerti ilmunya. Jangan gara-gara popularitas. Sekarang kan banyak ya, Pak, popularitas, apalagi kagak populer dipopuler-populerkan. Sekarang lagi ngetren nih, Pak. Para politisi itu kalau bapak tahu, tiap hari rapat mereka itu sampai ngomong ke saya gini, Pak Ustadz, kita ini ngopi, gak apa kedengeran keluarnya, saya ini ngopi sebentar sudah ganti bulan, ngopi sebulan ganti bulan, pusing nih mempersiapkan calon presiden, mencari-cari wakil presiden. Nah, Umar ini, Nafi ngomong ke Umar, saya angkat dia itu jadi bupati karena dia itu ahli ilmu Quran, dia itu ahli ilmu faraid, dia itu seorang qadi, hakim. Lalu Umar bilang, qala Umar, amma ina bainakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, oh begitu, sesungguhnya Nabi kalian pernah berkata, innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yadu'u bihi akharinan. Ya tidak apa-apa, kata Umar, memang Rasulullah, Nabi kalian pernah bilang, sesungguhnya Allah mengangkat kemuliaan satu kaum dengan kitab ini dan merendahkan kaum yang lain dengan kitab itu juga, maksudnya dengan Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, jadi pesan yang disampaikan dalam hadis-hadis ini adalah bila kita mempelajari Al-Quran dengan benar, mengajarkannya insya Allah bisa dengan benar, maka Allah akan mengangkat kemuliaan kita. Mulai sekarang yang belum belajar ya Pak. Udah ada pelajaran tuh hari Kamis malam Jumat, gurunya dari Saudi lagi, nggak tanggung-tanggung. Tapi saya dengar sih muridnya tambah banyak sih, alhamdulillah. Kita tuh punya guru dimanfaatkan. Nanti saya sudah berkali-kali bilang ya, waktu kita sedikit, sebentar lagi kita masuk lubang kubur. Kalau kita masih malas belajar, kita mau bawa bekal apa, terutama kita mau nasihati anak istri kita dengan nasihat apa. Jadi banyak-banyaklah belajar ilmu agama. Kalau ustadz, ada guru-guru yang ada kekurangan, ada kelebihan, itu dimaklumi saja, namanya manusia. Kadang ini kurang, kadang itu kurang. Ya, tapi saya masih bersyukur ya, karena saya datang ke beberapa masjid, nggak usah disebutin tempatnya lah ya, pokoknya di luar Villa Pamulang. Kajian subuh, saya datang subuh saya sendiri lama banget, terus itunya keluar marbotnya, Mas belum azan Mas, ini bentar lagi Pak Ustadz azan, habis azan lama, jamaahnya baru datang 1, 2, kalau Atoba itu rame masih, alhamdulillah.
Ada lagi masjid juga yang saya pernah cerita, masjid bisa defisit. Pak Ustadz, kajiannya kita kurangi. Pak Ustadz, jadi 2 bulan sekali ya. Emang kenapa dikurangin? Anggarannya nggak ada Pak Ustadz, donaturnya udah berkurang ya. Tapi alhamdulillah Atoba masih makmur ya. Maka dari itu selagi ada guru banyak, hari Minggu ada, Sabtu ada, malam Jumat ada, setiap hari ada kajian, makmurkanlah masjid ini biar kita tambah pintar. Saya kira gitu saudara-saudara sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau, oh ada, Pak Wud silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh 3 pertanyaan Pak Ustadz? Boleh. Boleh. Yang pertama, di antara keutamaan daripada Al-Quran itu, kalau saya baca ada sebagai hujah bagi kaum kafir, Majusi maupun Nasrani, yang seperti bahwa Allah itu tidak beranak, Allah itu sebagai hujah, jawaban mereka gitu loh. Juga bagi kaum munafik juga ada jawabannya. Nah ini yang saya tanyakan, ada nggak kira-kira yang dalam hadis itu dikatakan bahwa fadilah keutamaan Al-Quran itu sebagai hujah. Jadi hadisnya apa, ininya apa, atau hanya keterangan aja di dalam Al-Quran. Jadi Rasulullah pernah nggak berkata bahwa Al-Quran ini loh diturunkan sebagai hujah, sebagai sebagai alasan-alasan itu. Jadi hadis yang menyatakan tentang diterlek tentang hujahnya itu gitu. Terus pertanyaan kedua dengan ini fadilah keutamaan lagi orang membaca Al-Quran. Jadi banyak juga ya saya perhatikan, bahkan mungkin saya sendiri mengalami. Jadi ada sebagian orang yang kurang apa sih, dia ibadahnya di rumah baca Al-Quran segala macam, tapi ya ada aja yang namanya musibah. Seperti ya sakit, ada yang sakit COVID lah, ada yang sama anaknya gak akur tadi yang dikatakan seperti itu di dalam rumah. Apakah itu bagian daripada kesalahan tadi dalam menafsirkan atau membacanya, atau memang ujian dari Allah yang mana dia sudah baca dengan secara baik tapi ada ujian-ujian, kemudian fadilahnya itu ditangguhkan dulu untuk membaca Al-Quran. Nah ini yang saya mau tanyakan, ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena banyak kejadian, bukan kejadian ya, sebagian. Jadi orang yang beriman itu dikatakan semakin dia beriman semakin tinggi maka cobaannya semakin banyak, termasuk ya di dalam rumahnya sendiri gitu loh. Nah, itu yang saya tanya yang kedua. Terus yang ketiga, ini saya tertarik soal surat An-Nisa tadi Pak Ustadz, dan kebiasaan orang Arab saya langsung menikahi orang yang kaya, ya kan tadi dikatakan adat daripada orang Arab itu menikahi orang kaya. Sedangkan ada hadis atau ini doif atau lemah atau apa ya saya nggak kurang tahu, nikahilah wanita yang soleh, yang cantik dan yang kaya. Nah ini terus kenapa 2, 3, 4, apakah itu termasuk dalam janda-janda yang dinikahi pada saat perang sahabat itu, perang kan banyak janda-janda yang pada mati itu dinikahin, bahkan banyak yang ya mungkin berebut atau gimana lah, bukan berebut bahasanya gitu loh. Nah apakah itu termasuk di dalam kaidah seperti itu yang tadi soal surat An-Nisa katakan bahwa ayat sebelumnya begini, ayat setelahnya ini begini. Jadi itu yang kenapa pertanyaan ketiga ini kok bisa berlawanan dengan tadi adat dan hadis Nabi, nikahilah wanita yang kaya, yang cantik dan yang soleh. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RT.
ijma. Yang pertama adalah hadis sudah ada bahasa Arab, tapi ada hadis yang menyatakan la tas'alu ahli kitab an syai'in. Jangan kalian bertanya kepada ahli kitab orang muslim tentang hukum agama karena mereka itu sesat. Innahum la yadurukum, mereka itu tidak akan mengajarkan kamu karena mereka kafir, karena mereka sesat. Ya, jadi ada hadis cuma saja bahwa ayat Al-Quran itu menjawab kekeliruan, kesalahan orang-orang kafir, baik itu musyrik maupun orang-orang ahli kitab, karena jelas itu ya. Nah yang kedua, kita sudah baca ya Al-Quran, sudah rajin dari tempat dari ahli Quran. Lihat teks hadisnya ya, teks hadisnya begini. Aksaru fi buyutikum bi tilawatil Quran. Ba'inal baiti alladzi la yaqra'ul Quran ayyakul khairi. Sedikit kebaikannya, rumah yang tidak dibaca Al-Quran akan sedikit kebaikannya. Wa yasaru syarrihi, akan banyak keburukannya. Wa yadiki ala ahlihi, membuat penghuninya menjadi sempit, akarnya tidak nyaman batinnya, ya, rumahnya. Tapi kan kita juga sudah baca Al-Quran, tapi perasaan masih ada kejadian. Apakah itu salah imam? Tidak. Bacanya salah, baca boleh salah, tapi tidak ada hubungannya. Maksudnya tilawah, apabila kita memahami ayat Al-Quran sesuai dengan maknanya dengan benar, ketika ujian itu datang dari Allah, ketika ujian itu datang, itu tidak membuat kita menjadi sempit dari kita, tidak membuat kita menjadi marah kepada Allah. Hati kita tetap apa? Kenapa hati kita tetap apa? Karena kita sudah paham makna Al-Quran. Begitu maknanya. Kan Allah jelaskan, bahwa muslimin musibati fil ardi wa la bi anfusihim illa bi kitabin min qabli an nabraha. Setiap musibah yang terjadi pada dirimu dan terjadi di bumi itu sudah menjadi ketetapan Allah. Satu contohnya. Setiap musibah yang terjadi menurut kehendak Allah. Wa man yu'minu billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman, maka Allah akan berikan petunjuk hikmah di balik musibah. Gara-gara kita tahu ayat itu dengan mudah, oh iya ini cobaan, ini sudah takdir, ini kan tidak perlu risau. Kira-kira begitu. Berarti ada dalam tanda kutip bahwa di rumah itu ya pasti ada musibah juga, gitu loh. Tidak seperti kita kalau diuji sama Allah kita harus bangga. Berarti kita orang yang ada iman dan sudah pantas untuk diuji. Ya, kita akan ikhlas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kita ini, kan ada hadis mengatakan bahwa kita itu saatnya 4 cantik, kaya, turunannya dia, agamanya dia. Tapi kalau 3 itu kurang, ya yang penting dia agamanya. Cuma itu memang menjadi syarat dari Rasulullah. Apa hubungannya dengan asbabun nuzul surat An-Nisa tadi? Jadi asbabun nuzul itu adalah bukan melihat kekayaannya yang menjadi pokok permasalahan. Yang menjadi pokok permasalahan adalah kejahatan si laki-lakinya. Karena si laki-laki melihat ini anak orang kaya, kerabatnya, maka diambil, dijaga, dirawat dari kecil. Tujuan merawatnya adalah untuk menikahi dia, bukan untuk membimbing menjadi wanita dewasa. Itu maksudnya. Makanya itu Allah mengatakan jangan kalian itu merawat anak-anak yatim tujuannya untuk kalian nikahi, nggak boleh. Daripada kalian merawat anaknya dari kecil dengan tujuan mau menikahi untuk menguasai hartanya, lebih baik kalian menikah dengan yang lain. Karena tujuan laki-laki itu dari mau menguasai harta si anak yatim ini. Ya seperti yang saya contoh tadi, misalnya abang saya orang kaya, punya anak gadis, abang saya masih muda, nah gue bikin sini anak lu, karena tujuan saya menguasai hartanya itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalnya mau besok ketemu ada juragan orang pikir atau misalnya tanahnya lebar, kita nikahin ya, itu saya nikahin apa? alhamdulillah. Enggak salah, kita udah gedein di kecil, ya nggak gede. Jadi inama alubiniat. Ya, kalau itu mah apa saya nikahin kasih contoh